Selamat petang pemirsa, kembali program Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke hadapan Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi, kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan persoalan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya, Alexa Putra, berikut Warta Praja selengkapnya. Pemirsa, kawasan kumuh di Kota Semarang menjadi pekerjaan rumah Pemkot yang harus diselesaikan. Pasalnya, sedikitnya terdapat 415 hektar wilayah yang tersebar di 62 kelurahan dinyatakan masih kumuh. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi melakukan tinjauan penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Purwodinatan, Semarang, Jawa Tengah, Jumat pagi. Menurutnya, saat ini masih ada sekitar 415 hektar wilayah masuk dalam daerah kumuh, yang tersebar di 62 kelurahan, utamanya daerah Semarang Timur dan Utara. Dari hasil pantauan yang dilakukan, di kawasan Purwodinatan sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik. Saluran dan jalan lebih bersih, begitu juga untuk kamar mandi umum. Hal tersebut menurutnya tidak lepas dari pemberdayaan masyarakat untuk ikut menuntaskan wilayah kumuh. Sementara itu, terkait penanganan saluran di daerah timur dan utara Semarang, Hendi menjelaskan akan ada penanganan di 5 sungai sekaligus, yakni Sungai Banger, Tenggang, Banjir Kanal Timur, Seringin, dan Sungai Babon. Nantinya, sungai besar tersebut akan ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Hendi berharap dalam kurun 5 tahun ke depan dapat ditekan dan dituntaskan dalam 1 tahunnya. Pemkot bertekad bisa menangani 5 hingga 10 kelurahan yang memiliki daerah kumuh. Kita lihat tadi beberapa titik yang tadinya kondisinya tidak layak atau kumuh, alhamdulillah ini sudah mulai kelihatan bersih, baik jalannya, salurannya, bahkan kamar mandi komunalnya, WC komunalnya juga sudah lebih baik. Lebih lanjut, Hendi menambahkan, untuk Semarang bagian tengah seperti Bubakan akan dikaji melalui DED. Nantinya akan dibuat sistem drainase yang fungsinya optimal, sehingga diharapkan saat hujan tidak terjadi banjir di Semarang bagian tengah. Pasalnya, banjir dan rob menjadi salah satu penyebab sulitnya penanganan daerah kumuh. Heri Riana, Semarang TV. Laporan masyarakat terkait adanya sejumlah tempat hiburan dan panti pijat yang disinyalir disalahgunakan menjadi tempat prostitusi akhirnya direspon Pemkab Batang. Pemkab mengumpulkan puluhan pengusaha tempat hiburan dan panti pijat untuk mendapat pembinaan. Selama ini muncul sejumlah aduan masyarakat ke kantor Satpol PP Kabupaten Batang terkait banyaknya tempat hiburan yang melanggar peraturan daerah yang ada. Untuk itu, puluhan pengusaha tempat hiburan malam dan pijat urut mendapatkan sosialisasi terkait peraturan daerah yang mengatur keberadaan para pelaku bisnis tersebut. Himawan, Kasatpol PP Kabupaten Batang menjelaskan, kegiatan pembinaan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang peraturan perundang-undangan, menciptakan iklim usaha tempat hiburan yang sehat dan dinamis. Kalau dalam sosialisasi ini tidak diindahkan para pengusaha tempat hiburan, maka mereka akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Terus yang ketiga, pengawasan tempat usaha hiburan agar tempat tersebut tidak dijadikan tempat prostitusi. Terus mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya itu pokoknya ya tata tertib harus diatur. Jadi kalau jam tayangnya tutupnya jam 12 ya jam 12, jangan sampai lebih jam 4 subuh, itu kan sudah terlalu. Itu karena banyak aduan-aduan dari masyarakat. Ujianto Purnomo, Semarang TV. Kontraktor pelaksana revitalisasi Pasar Bunga Kalisari di Jalan Dr. Sutomo mulai melakukan pekerjaan tahap awal pembangunan dengan memasang pondasi bangunan Jumat sore. Pekerjaan dengan anggaran total senilai 14 miliar tersebut akan selesai di akhir tahun 2016 ini. Dari pantauan di lapangan Jumat sore, revitalisasi Pasar Bunga Kalisari di Jalan Dr. Sutomo terus dikebut pengerjaannya.
Tahap awal pembangunan dilakukan pembuatan pondasi dan tiang pancang bangunan yang rencananya digunakan sebagai pondasi untuk lantai 2. Pembangunan pasar kembang ini dikerjakan oleh PT Satria Mas dengan anggaran mencapai 14 miliar rupiah dengan target waktu hingga akhir tahun 2016 mendatang. Bangunan pasar nantinya akan dipercantik, di mana bangunan PKL akan dibuat 2 lantai. Lantai dasar untuk display dan lantai kedua untuk tempat produksi. Selain itu, bangunan PKL nantinya tidak akan membelakangi Sungai Kali Semarang dan akan dilengkapi dengan pujasera. Saat dikonfirmasi, sejumlah pekerja di lapangan dan kontraktor pelaksana enggan memberikan komentar. Sementara itu, sejumlah pedagang yang saat ini menempati tempat relokasi di lapangan Garnisun mengaku sepi pembeli. Hal ini disebabkan lokasi bangunan yang tertutup dari jalan. Pedagang berharap pembangunan tidak molor dari jadwal yang telah ditetapkan. Mengenaskan. Mengenaskan kenapa? Panas. Terus tempatnya sempit. Masih tetap ramai apa sudah? Ya berkurang lah, Mbak. Nggak kayak biasanya di sana. Heri Riana, Hani Rahmawati, Semarang TV. Sementara itu, revitalisasi Pasar Peterongan menggunakan konsep konservasi cagar budaya dan non-konservasi dengan jumlah anggaran mencapai 28 miliar rupiah. Ditargetkan, pembangunan pasar akan rampung pada akhir bulan Desember tahun 2016 mendatang. Hingga saat ini, pembangunan pasar baru memasuki tahap pembuatan pondasi bangunan dengan menggunakan konsep jaring laba-laba. Revitalisasi Pasar Peterongan sudah mulai dilakukan pengerjaannya. Hingga Jumat sore, pekerjaan baru memasuki tahapan pembuatan pondasi dengan menggunakan sistem jaring laba-laba. Untuk memperkuat konstruksi bangunan agar tahan terhadap guncangan seperti gempa bumi. Menurut konsultan pengawas pekerjaan, revitalisasi Pasar Peterongan dibagi menjadi 2 tahapan, yang meliputi bangunan konservasi cagar budaya dan bangunan non-konservasi. Total anggaran untuk pembangunan pasar ini mencapai 28 miliar rupiah. Khusus untuk bangunan cagar budaya mencapai 14 miliar rupiah. Pemerintah kota di sini memberikan kepercayaan pada kami untuk dengan main kontraktor di sini Satria Mas KSO untuk mendukung program pelestarian cagar budaya bangunan. Ini konstruksi ini masuk konservasi. Ya. Di lain sisi, sejumlah pedagang Pasar Peterongan mengaku sejati menempati tempat relokasi sementara mengalami penurunan omset yang sangat drastis. Pedagang berharap bangunan pasar dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga pedagang dapat kembali menempati bangunan pasar. Harapan dari pedagang itu yang cepat dibangun, yang cepat selesai, gitu aja pasarnya. Saya ditempatin lagi. Pembangunan Pasar Peterongan nantinya akan ada penambahan bangunan di sebelah kanan dan kiri pasar yang dibangun 2 lantai. Bangunan baru akan difungsikan untuk pedagang yang berjualan di depan Pasar Peterongan. Ditargetkan pembangunan akan selesai pada akhir tahun ini dan pedagang dapat menempati pasar tersebut pada awal bulan Januari 2017. Heri Riana, Hani Rahmawati, Semarang TV. Awal September gaji penyapu jalan naik sesuai UMK. Beritanya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Warta Praja. Upah penyapu jalan di Kota Semarang awal bulan September mendatang akan disesuaikan dengan upah minimum Kota Semarang senilai Rp1.900.000 dari sebelumnya yang hanya Rp800.000. Wakil Wali Kota mengancam akan memutus kontrak kerja rekanan apabila tidak memberi gaji penyapu jalan sesuai UMK. Hal tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu, saat ditemui di kantornya Jumat siang. Saat dikonfirmasi menyoal evaluasi upah penyapu jalan, pihaknya menegaskan di awal bulan September mendatang, gaji akan disesuaikan sesuai upah minimum Kota Semarang senilai Rp1.900.000.
dari sebelumnya 800 hingga 900 ribu rupiah. Nantinya, waktu kerja para penyapu jalan akan disamakan selama 8 jam kerja. Namun, dalam waktu 8 jam kerja tersebut, tidak sepenuhnya bekerja di lapangan, tetapi akan dibagi menjadi beberapa waktu, yakni pagi, siang, dan sore, sesuai dengan kebijakan pihak ketiga. Ita menjelaskan, upah gaji penyapu jalan yang saat ini diterima sebesar Rp800.000 dari pihak ketiga, karena pihak vendor atau rekanan tidak mendapatkan manajemen fee, pembayaran pajak dan THR para penyapu jalan, sehingga gaji penyapu jalan yang seharusnya sudah sesuai UMK dipotong untuk manajemen fee. 2016 ini penyapu jalan mendapatkan hak sepenuhnya UMK. September ya Bu? Ya per September karena kan untuk gaji Agustus tetapi kan dibayarkan 1 September ya, itu nanti akan mendapatkan penuh sebesar UMK 1,9. Gaji penyapu jalan sesuai UMK sebesar Rp1.900.000 ini akan diterapkan mulai awal September mendatang. Pihak ketiga atau vendor yang tidak menerapkan kebijakan dari evaluasi pemerintah ini akan ditindak tegas seperti diputus kontrak kerja. Heri Riana, Semarang TV. Rencana perampingan struktur organisasi tata kelola atau SOTK nampaknya tidak hanya akan memangkas 12 SKPD dari 54 SKPD yang dimiliki, namun juga akan merombak struktur organisasi dari kedinasan yang ada. Seda Provinsi Jawa Tengah memastikan dari rencana perombakan tersebut tidak ada praktek titipan untuk menduduki jabatan tertentu. Seda Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono mengatakan dalam rencana perampingan struktur organisasi tata kelola atau SOTK, semua kepala SKPD yang akan masuk dalam rencana perampingan struktur organisasi tata kelola atau SOTK akan dilakukan seleksi. Upaya tersebut selain untuk memaksimalkan kinerja kedinasan yang digabung, juga untuk menghindari praktek titipan pada posisi jabatan tertentu. Menurut Sri Puryono, pada proses seleksi ini diantaranya akan dilakukan fit proper test, serta ujian-ujian lain layaknya menduduki jabatan kepala dinas. Sedangkan untuk sistem penilaiannya sendiri akan melibatkan tim independen dan profesional. SOTK dibentuk, RPJMD, revisi terbentuk, sudah selesai, RKPD dibentuk, nanti baru dibahas anggaran tahun 2017. Kotaknya sudah jelas. Pak, kabarnya dengan SOTK kepala desanya akan seleksi lagi ya Pak? Apa nah? Kepala desanya akan seleksi lagi ya? Di assessment istilahnya. Lebih lanjut pihaknya menambahkan, sesuai tahapan rencana STOK ditargetkan dapat dimulai pada tanggal 25 Agustus mendatang. Menyusul pembahasan di tingkat panitia khusus Dewan, Pansus telah mencapai tahap kesimpulan. Rajiv Saiful, Semarang TV. Tingkat kematian ibu melahirkan di Boyolali dan Jawa Tengah tahun ini tercatat masih cukup tinggi. Angka kematian ibu melahirkan di Boyolali per Juni 2016 sudah mencapai 10 kasus, sedangkan se-Jawa Tengah sudah mencapai 411 kasus. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya meluncurkan berbagai program inovasi untuk menekan angka kematian ibu melahirkan di Jawa Tengah termasuk di Boyolali. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Joko Mardianto menegaskan, berdasarkan hasil audit yang dilakukan Dinkes Provinsi Jateng, ada 4 faktor penyebab tingginya kematian ibu melahirkan. Paling banyak adalah karena faktor penyakit termasuk penyakit penyerta, misalnya eklamasi dan jantung. Yang kedua, berkaitan dengan status kesehatan ibu yang tidak siap menghadapi masa kehamilan, misalnya ibu yang kurang gizi atau terkena anemia. Sebanyak 411 kasus kematian ibu melahirkan di Jawa Tengah per Juni tahun ini sudah melebihi separuh dari kasus kematian ibu pada tahun 2015 berjumlah 711 kasus. Pertama adalah status kesehatan ibu pada saat hamil. Nah ini statusnya ada yang kekurangan gizi, ada kekurangan gizi kronik, ada yang anemi, kemudian ada yang dengan penyakit penyerta, tadi ada penyakit jantung, penyakit infeksi TB misalnya, atau HIV. Salah satu dokter kebidanan, Yanti, menjelaskan tingkat kematian ibu melahirkan di Boyolali mengalami kenaikan peringkat.
Jika tahun 2015 di Jateng di peringkat 12, sekarang justru naik ke peringkat 10. Kemarin itu peringkat 12, ini naik jadi peringkat 10. Nah, peringkat 10 itu artinya makin banyak, kan? Karena sampai Juli 2016 itu sudah 10 angka kematian ibu. Nah, kalau angka kematian bayi lebih tinggi lagi. Taufik Irvani, Semarang TV. Jelang pilkada tahap 2 yang akan dilakukan di berbagai daerah di tanah air sudah mulai terasa. Tak hanya di Jakarta saja yang ramai memberitakan persiapan pesta demokrasi tingkat daerah tersebut. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batang menekankan kepada para pamong praja supaya menjaga netralitasnya dalam pemilihan bupati. Kegiatan sosialisasi netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 berlangsung di Aula Kantor Bupati Batang. Para petinggi KPUD setempat dan pimpinan tertinggi di jajaran birokrasi diwakili oleh Sekda serta narasumber dari dosen hadir dalam acara tersebut. Puluhan pimpinan SKPD Batang diharapkan bisa menyampaikan hasil sosialisasi yang digelar oleh penyelenggara Pilbub kepada jajarannya. Pasalnya, pengaruh ASN di masyarakat sangat diperhitungkan dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat. Ketidaknetralan para pegawai negeri sipil bisa mengancam kondisivitasan suatu daerah manakala sedang melaksanakan pesta demokrasi dalam pemilihan suatu kepala daerah. Ketua KPU Batang, Adi Pranoto, meminta para pejabat atau PNS tidak lagi ikut campur dalam menyukseskan atau mendukung salah satu paslon atau parpol tertentu. Ini kegiatan sosialisasi netralitas ASN dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2017. Targetnya diharapkan? Targetnya kita akan memberikan informasi terkait dengan tahapan-tahapan pemilu kepada segenap pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemkab Kabupaten, baik terkait dengan tahapan sendiri maupun terkait dengan bagaimana sebenarnya posisi PNS atau ASN dalam kegiatan pemilu. Dalam sambutannya, Sekda Batang, Nasikin mengatakan, ada beberapa faktor yang menjadikan ASN tidak netral, seperti adanya ajakan, dorongan untuk dukung salah satu calon, dijanjikan jabatan tertentu yang lebih baik, dan pembinaan karir yang kurang kondusif. Pujianto Purnomo, Semarang TV. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena kami masih menyimpan berita menarik lainnya. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Praja. Semenjak diberlakukannya tax amnesty, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jateng II hingga kini sudah menerima uang tebusan hampir mencapai 1 miliar rupiah. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Warta Praja. Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini. Jangan lewatkan seputar Jawa Tengah sesaat lagi. Saya Alex Saputra serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Hal ini disampaikan pada gathering amnesti pajak. Sampai saat ini penerimaan uang tebusan sejumlah 950 juta rupiah dari 12 kantor pelayanan pajak Pratama yang ada di wilayah Kanwil DJP Jateng II. Dari jumlah uang tebusan tersebut, diketahui berasal dari 12 wajib pajak yang memanfaatkan tax amnesty. Cakupan kerja Kanwil DJP Jateng II meliputi kantor pelayanan pajak Pratama dari Sragen hingga Cilacap. Tax amnesty merupakan penghapusan pajak dengan cara mengungkap harta yang belum dilaporkan di SPT PPH. DAM membayar uang tebusan oleh WP orang pribadi maupun badan. Dengan tax amnesty diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak, mendorong reformasi perpajakan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi saya harapkan supaya kita juga merasa nyaman, sama-sama merasa nyaman baik HPP-nya maupun wajib pajaknya. Jadi
ya saya himbau untuk melakukan tax amnestinya itu menyampaikan permohonan tax amnesty dan menyelesaikannya itu jauh sebelum pada akhir September. Sajati Abdillah, Semarang TV.